Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2031 kedatangan dewa. Di titik antara laut teritorial daerah akhir dan laut utara, 10 kapal dunia spiritual tingkat tinggi ditempatkan di sana. Dari 10 awak kapal ini, 2 berasal dari benua tengah, dan yang lainnya berasal dari suku binatang laut dari laut leluhur, selatan, dan timur, serta binatang darat dari benua binatang. Ada kapal suku Phoenix, dan ada juga kapal suku terkuat di dunia, Paus Langit. Dari kekuatan benua tengah, ada kelompok dari Kekaisaran Dataran Hitam dan Kekaisaran Evergreen, yang jelas memiliki anggota gereja spiritual di kapal mereka. Singkatnya, ada sekitar 60 demigod di kapal ini pada saat itu, dengan yang terlemah adalah Black Plain Empire, yang hanya memiliki level 90 demigod dan sage di pihak mereka. Di sisi lain, orang terkuat di sana adalah demigod level 97, pemimpin beberapa kapal di sana. Mereka telah ditempatkan di kawasan ini selama beberapa minggu. Dan masing-masing kelompok mendapat informasi dari kelompok lain di sekitar Laut Utara karena mereka semua saling berkomunikasi, meskipun ada yang lebih dekat dibandingkan yang lain. Karena tidak ada yang bisa mengawasi seluruh perbatasan Laut Utara dengan wilayah lain yang berhubungan dengan wilayah luas ini. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama satu sama lain dalam memberikan informasi. Setiap beberapa ratus kilometer, ada kelompok yang mengawasi berbagai titik dan menyampaikan informasi kepada kelompok lain. Dengan cara ini, dunia spiritual mengawasi sebagian besar perbatasan Laut Utara. Jika sesuatu yang tidak biasa terjadi di salah satu wilayah ini, kelompok yang jauh dapat dengan cepat mengetahui hal tersebut. Tentu saja, masing-masing kru mempunyai kepentingan masing-masing, dan jika satu wilayah sudah tenang, tidak ada jaminan informasi akan cepat sampai ke wilayah lain. Namun kelompok-kelompok tersebut berkomunikasi setiap 6 jam, sehingga hilangnya satu kelompok lebih lama dari itu akan menjadi alarm tersendiri. Jadi kelompok-kelompok tersebut telah bekerja sama selama beberapa bulan terakhir, yakin bahwa kerjasama mereka akan selalu berhasil dengan baik. Bahkan mantan musuh telah mengesampingkan persaingan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka selama berbulan-bulan, yang mengakibatkan keberhasilan semua kekuatan di sekitar Laut Utara. Secara khusus, kelompok-kelompok yang relatif dekat satu sama lain di dekat benua tengah telah bekerja sama dengan sangat baik, meskipun beberapa dari mereka tidak memiliki sejarah satu sama lain. Seperti Phoenix dan Paus Langit. Namun pada hari pengamatan ini, yang tampak seperti hari biasa bagi 10 kru di dekatnya. Mereka semua menyadari sesuatu yang berbeda datang dari benua tersebut dan mengalihkan perhatian mereka sejenak dari Laut Utara. Ketika mereka melakukannya, hampir semua dari mereka melihat kedatangan Vico Travisani di area tersebut, dan para anggota gereja spiritual terdekat melebarkan mata mereka ketika mereka melihat pria di sana. Tuhan, meneguk, semua orang terkejut, terutama orang-orang dari kerajaan Dataran Hitam. Yang tahu bahwa Vico akan membunuhnya begitu dia punya kesempatan. Kotoran, apakah orang ini berhasil dalam kemajuannya? Pikir salah satu demigod keluarga Longus di kapal kekaisaran sambil bersembunyi di balik kabinnya. Binatang buas di sekitarnya juga terkejut dengan kemunculan Vico di sana, terlebih lagi dengan tingkat budidayanya saat ini. Mencapai level 100 adalah tugas yang sangat besar yang dapat diselesaikan oleh kurang dari 1% dari mereka yang mencapai level 99. Pada saat yang sama, perbedaan antara level 99 dan level 100 begitu besar sehingga meskipun semua demigod level 99 di dunia berkumpul, mereka tidak dapat mengalahkan satu dewa pun. Itulah perbedaan proporsi antara tahap 10 dan 11. Melihat keberadaannya yang begitu dekat dengan mereka, para anggota kru terkuat di sana tak segan-segan menundukkan kepala dan menyapa Vico sebagaimana mestinya. Yang mulia, selamat telah mencapai level 100. Beberapa binatang dan manusia berkata secara bersamaan, ada yang takut, ada yang penuh rasa hormat pada Vico. Di bawah level 100, ada makhluk dari spesies berbeda dengan masalah berbeda yang harus dipecahkan. Namun perbedaan-perbedaan ini tidak terdapat pada tingkat tertinggi di dunia ini. Dewa manapun, apapun rasnya, akan dihormati oleh makhluk di dunia ini. Sebagai seseorang yang telah mengatasi semua tantangan kultivasi, dewa tidak akan pernah diperlakukan sebagai musuh atau sekutu, melainkan sebagai makhluk tertinggi yang harus disembah. Hanya dewa lain yang bisa bereaksi berbeda terhadap salah satu dari mereka. Oleh karena itu, bahkan orang-orang Minos atau gereja spiritual mengucapkan selamat kepada Vico sementara pria ini mengamati laut di depan dan melihat badai yang dapat mengancam bahkan para demigod berpangkat tinggi. Tidak jauh dari tempat dia berhenti, Vico mengabaikan orang-orang dari kerajaan Dataran Hitam dan gereja spiritual di daerah tersebut dan berkonsentrasi pada apa yang ada di depannya. Ini bukanlah sesuatu yang wajar. Hal-hal di atas atmosfer itulah yang menyebabkan semua keributan ini. Fizz segera memahami masalahnya ketika dia melihat berbagai lingkaran energi formasi musuh. Ketika dia melihat lebih dekat pada salah satu lingkaran ini, dia menyadari esensi di baliknya.
sesuatu yang menunjukkan cara menggunakan hukum dunia ini yang sama sekali asing bagi Viko. Bukan saja hal ini benar-benar berbeda dari cara hidup di dunia spiritual, namun ada hukum di baliknya yang belum pernah dilihat pria ini seumur hidupnya. Apa-apaan? Bagaimana saya bisa mencapai level 100 dan masih belum memahami segalanya tentang dunia spiritual? Dia mengerutkan kening. Itu, Viko teringat apa yang dia dengar dari rakyat Kaisar Queen sebelum perang dengan wilayah selatan dimulai. Apakah ini musuh eksternal yang dia takuti? Musuh yang juga ditakuti oleh bocah nakal Minos? Viko menghubungkan ingatan yang dia serap tadi dengan apa yang dia alami sendiri beberapa tahun lalu. Ketika dia memikirkannya, dia menyimpulkan bahwa orang-orang yang mengamati Laut Utara membutuhkan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyadarinya. Brengsek, musuh mencoba menyerang dunia spiritual? Dia mengepalkan tangannya memikirkan hal ini, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan informasi ini. Dia telah mencapai level 100, tetapi formasi pertahanan itu memberitahunya bahwa musuhnya tidak sederhana. Kemudian dia melihat ke kapal suku Paus Langit, dan dalam sekejap, dia muncul di dek kapal besar itu. Bahkan orang terkuat di kapal itu tidak bisa melihat pergerakan Viko, tapi mereka juga tidak terlalu takut. Yang mulia, kata Viko terlebih dahulu. Ceritakan padaku tentang situasi di Laut Utara. Dia hanya mengetahui dasar-dasar masalah di Kutub Utara. Jadi dia menginginkan rincian lebih lanjut dari makhluk-makhluk yang telah mengamati daerah tersebut selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2032 Perubahan di Laut Utara. Yang mulia, kami percaya Laut Utara telah diambil alih oleh kekuatan dari luar dunia spiritual. Mengingat metode mereka yang tidak biasa dan kekuatan mereka untuk mendominasi seluruh wilayah ini, yang bahkan tidak dimiliki oleh kekuatan terbesar di dunia, kami merasa bahwa mereka tidak lemah. Kami tidak mengetahui secara pasti kekuatan lawan mereka di dunia spiritual, namun menurut kami tempat asal mereka lebih unggul dari dunia kami. Tapi kita masih harus melewati area itu untuk lebih memahami situasinya, kata Paus Langit berpangkat tinggi kepada Viko. Seekor Phoenix lalu bergumam, kita harus mencari cara untuk berbicara dengan Minso Steward. Mungkin dialah yang bisa menjawab pertanyaan kita. Mino, Viko melihat Phoenix level 96 dan kemudian ke kapal Black Plain Army. Di mana pemuda itu? Salah satu demigod di kapal kekaisaran melihat tatapan Viko dan tidak menyembunyikan kebenarannya. Pemimpin kami ada di pedalaman Laut Utara, Yang Mulia. Saya tidak bisa mengatakan bagaimana situasinya saat ini, tapi dia masih hidup. Mungkin dia ditahan oleh musuh-musuhnya, atau mungkin dia terjebak di area depan karena alasan yang sama. Kita tidak bisa masuk ke Laut Utara. Apa tujuannya melakukan perjalanan ke daerah ini? Apakah kelompok Anda tahu apa yang mungkin terjadi yang memicu fenomena ini? Viko bertanya ketika ingatan bawahannya sebelumnya hanya memberitahunya dasar-dasarnya. Ada banyak hal yang tidak diketahui oleh keluarga Travisani? Prajurit pasukan Minos menjawab dengan jujur. Dia ingin mendapatkan bukti bahwa ada musuh di Laut Utara yang akan mengancam seluruh dunia spiritual di masa depan. Tujuannya adalah menggunakan bukti ini untuk menarik perhatian dunia dan menciptakan koalisi untuk mempertahankan planet kita. Mengenai apa yang mungkin terjadi, pemerintah tidak tahu. Yang kami tahu hanyalah bahwa sebelum fenomena ini muncul, pemimpin kami sepertinya telah memainkan salah satu kartunya. Jadi, pertempuran besar terjadi di Laut Utara. Jadi dia ingin mengumpulkan bukti. Betapa baiknya dia bertindak sebagai agen dunia. Viko berpikir, tapi dia tidak memandang Minos secara positif. Baginya, pemuda itu hanya melakukan perbuatan baik karena alasan egois. Tapi dia tidak akan membiarkan Minos membodohinya. Pemuda ini mampu melakukan perbuatan kejam. Seperti berperang di seluruh wilayah untuk menghindari masalahnya sendiri. Viko ingat betul bagaimana pemuda ini dirundung masalah di negaranya sebelum kembalinya Maximilian. Jadi dia berjuang melawan ancaman terhadap nyawanya? Berapa level pemimpinmu saat ini? Tingkat 87. Mata Viko menyipit mendengar jawaban ini. Level 87 terlalu dangkal jika dibandingkan dengan kenyataan yang dialami pria ini saat ini. Tapi ketika perang antara wilayah barat dan selatan dimulai, Minos bahkan bukan seorang sage. Bagaimana mungkin Viko tidak kaget dengan pertumbuhan pesat Minos selama tahun-tahun itu? Mengingat kekuatan khusus Kaisar Stuart, dia mungkin memiliki kemampuan bertarung yang mirip dengan demigod tingkat rendah. Adapun bom lubang hitam miliknya, seharusnya cukup kuat untuk mengancam para demigod tingkat rendah. Bocah ini tumbuh dengan sangat cepat. Saya bangun pada waktu yang tepat. Jika saya menunggu lebih lama lagi, dia mungkin telah mencapai tahap ke-10 dan menjadi masalah bahkan bagi saya. Viko mengepalkan tangannya, masih berpikir untuk menghukum Minos atas semua yang telah terjadi. Tapi dia hanya akan melakukan itu ketika dia memahami semua yang terjadi. Apa sebenarnya yang kamu lakukan di sekitar Laut Utara? Aku dengar ada kelompok lain seperti kelompokmu di seluruh wilayah ini. Benarkah? Dia bertanya. Seekor binatang buas dari laut leluhur menjawab Viko.
Ya, Yang Mulia, ada lusinan kelompok seperti kami di sekitar Laut Utara saat ini. Kami mengamati fenomena ini di sepanjang perbatasan laut ini untuk mencari jawaban tentang bagaimana kami dapat menggunakan kekuatan kami untuk menyerangnya tanpa menjadi musuh. Dimusnahkan. Oh, Viko tertawa. Kamu beruntung aku sudah maju dan berada di sini. Tanpa Tuhan yang menentang hal-hal ini, hampir mustahil bagimu untuk melewatinya tanpa mengambil risiko besar. Semua orang melihat ke arah Laut Utara, merasa aneh dengan apa yang tersirat dalam kata-kata Viko. Namun kemudian Tuhan itu bergerak dan muncul ratusan meter di atas laut, di ambang area yang terkena formasi musuh. Untungnya bagi semua orang, saya di sini. Saya akan menghentikan apa yang terjadi di sekitar Laut Utara dan memeriksa apa sebenarnya yang ada di daerah ini. Dia mengedarkan energinya saat mengucapkan kata-kata ini, menyebabkan aura besar muncul di sekelilingnya sementara orang-orang di dekatnya merasakan tekanan spiritual dari dewa. Kotoran, sungguh kekuatan absolut. Salah satu pria dari Black Plain Army berpikir dalam hati, merasakan sensasi yang mengerikan di dalam dirinya seolah-olah nyawanya tiba-tiba ada di tangan Viko. Berada dalam domain avatar jiwa Viko, semua makhluk ini sekarang berada di bawah pengaruh pria ini. Jika dia ingin menyakiti mereka, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa mereka lakukan untuk mencegah diri mereka terluka. Saat dia bertindak, seluruh energi spiritual di area tersebut berada di bawah kendali Viko sehingga tidak ada satupun demigod di dekatnya yang dapat menggunakan kemampuan mereka di depannya. Raksasa emas muncul di belakang tubuh Viko. Kemudian, senjata berbentuk tombak muncul di tangannya sebelum dia mulai bergerak, bersiap melepaskan serangan level 100. Tingkat serangan ini akan sangat tinggi sehingga kapal yang jaraknya ribuan kilometer pun akan merasakan kekuatan gerakan Viko. Namun, dia hanya menggunakan energi spiritualnya dan cara yang mudah untuk menggunakan kekuatannya. Jika dia serius dan menggunakan kekuatan khusus yang dia peroleh dengan mencapai level 100, dia akan menyebabkan bencana di seluruh Laut Utara, untuk sementara membuat wilayah itu jauh lebih buruk daripada sekarang. Itu adalah tingkat kekuatan dewa. Mengapa para kultivator yang bisa mencapai tahap ke-11 tidak bertarung? Dengan cara ini, Viko menyerang formasi musuh, menyebabkan mereka meledak satu persatu di bawah kekuatan serangan sederhana miliknya. Dengan demikian, sore itu, pertahanan ekstrateritorial di sekitar Laut Utara akan diserang oleh Viko. Membuka jalan bagi semua orang di wilayah itu untuk memasuki wilayah tempat Minos dan kelompoknya berada. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2033 Invasi Laut Utara. Saat Viko bertindak, semua orang di sekitar Laut Utara menyadari perubahan yang disebabkan oleh serangannya, merasakan kekuatan dewa dan perubahan formasi musuh. Di perbatasan tenggara Laut Utara, sekelompok elf sedang mengamati fenomena aneh yang menghalangi mereka memasuki Laut Utara ketika tiba-tiba berubah, menjadi sangat melemah. Saat formasi musuh di langit bersinar terang seperti bola lampu yang akan padam, orang-orang di kapal terdekat mengedarkan energi mereka dan merasakan kekuatan luar biasa datang dari barat daya. Perasaan itu, elf level 97 melihat ke arah itu, menyadari pertahanan musuh sedang runtuh. Tapi ini disebabkan oleh pergerakan makhluk di belakang aura yang dia dan semua orang di sana rasakan sekarang. Itu aura level 100. Beberapa tetua telah naik level. Seorang manusia di kapal lain berkomentar sementara beberapa dari mereka mencoba mengenali aura siapa itu. Para elf mengepalkan tangan mereka, merasa ini bisa menjadi hal yang baik atau masalah. Dewa sebenarnya tak terkalahkan. Jika orang yang bertindak di barat daya itu bodoh dan memutuskan untuk melakukan hal-hal berbahaya, seluruh dunia bisa berada dalam bahaya. Di sisi lain, jika Tuhan seperti itu berakal sehat dan bergabung dengan dunia spiritual untuk melawan penjajah asing, keberadaannya akan sangat penting bagi semua orang. Dengan adanya dewa di pihak mereka, dunia setidaknya akan memiliki pelindung yang benar-benar mampu menghadapi ancaman ekstrateritorial. Tidak ada yang bisa memastikan level musuhnya. Tapi yang pasti itu bukan hal biasa. Oleh karena itu, hanya dengan Tuhan yang memimpin dunia spiritual, kekuatan lokal dapat memiliki peluang melawan lawan mereka. Itulah yang dipikirkan semua orang hanya dengan melihat kompleksitas pertahanan di Laut Utara. Saat para elf menyaksikan formasi musuh berjatuhan, kelompok Julian juga menyaksikan penurunan intensitas fenomena di sekitar Laut Utara. Melihat perubahan mendadak yang disebabkan oleh serangan seorang kultivator level 100, dia dan para demigod dari benua ilahi sangat serius saat ini. Menyadari bahwa seseorang telah melewati hambatan level 99, tetapi juga sudah waktunya bagi mereka untuk mencari tahu kebenaran. Itu aura Viko Travisani. Sial, ini akan jadi masalah. Julian berpikir dalam hati sambil melihat ke arah Viko berada, mengingat masalah yang Tuhan alami dengan Minos di masa lalu. Tapi dia tidak bisa berbuat banyak, jadi dia berkonsentrasi pada apa yang ada di depannya. Bersiaplah, kita akan memasuki Laut Utara dalam 5 menit. Dia berteriak, memperhatikan kemajuan Viko dalam menghancurkan formasi musuh.
Demigod lainnya berteriak, tinggalkan kapalmu di sini. Kalau kita berlayar, kita akan terlambat mencapai tujuan. Ayo kita terbang ke Laut Utara. Itulah satu-satunya kesempatan kita untuk mengimbangi berbagai kelompok yang datang bersama kita. Julian setuju. Angkat kewaspadaanmu. Kami tidak tahu apa yang mungkin kami temukan di area depan ini. Karena tidak ada hewan laut di Laut Utara dan semua orang di sana berada pada level tinggi. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak terbang di atas perairan tersebut. Jadi, seperti beberapa kelompok lain di sekitar perbatasan Laut Utara, segera setelah badai di depan mereka mereda, kelompok tersebut meninggalkan kapalnya dan menuju ke bagian tengah wilayah tersebut. Mereka tidak tahu persis kemana tujuan mereka, jadi saat mereka terbang menuju tujuan, mereka akan memindai area tersebut untuk mencari tanda-tanda musuh. Hal yang sama yang baru saja terjadi pada kelompok Julian terjadi pada semua orang di sekitar Laut Utara, mulai dari posisi Vico dan menyebar dengan cepat ke dua arah yang memungkinkan. Mereka yang paling dekat dengan Vico melihat ruang untuk bergerak terlebih dahulu, sedangkan mereka yang lebih jauh harus menunggu beberapa detik lebih lama. Namun perbedaan waktunya sangat kecil. Pertahanan alien di sekitar Laut Utara runtuh pada waktu yang hampir bersamaan di sekitar lokasi yang diamati. Vico adalah orang pertama yang memasuki Laut Utara, disusul oleh orang-orang yang menjaga tempat dia tiba sebelumnya. Tanpa menunggu siapapun, dia meninggalkan mereka semua dan menuju ke tengah area ini, dengan cepat memahami apa yang ada di luar pertahanan musuh. Tetapi bahkan dia memerlukan beberapa menit untuk melakukan perjalanan sampai ke pulau tempat Minos dan orang-orangnya berada saat itu. Saat Vico bergerak menuju Minos, Kaisar Stuart dan seluruh kelompoknya di inti wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh penjelajah luar angkasa dari kerajaan mekanik telah menyadari perubahan di wilayah ini. Setelah lebih dari setahun tinggal di tempat ini dan belajar tentang teknologi musuh, kelompok tersebut mulai memahami berbagai teknologi baju besi dan pangkalan alien untuk secara signifikan meningkatkan pengamatan mereka di Laut Utara. Akibatnya, mereka semua menyadari bahwa Vico mulai menghancurkan pertahanan alien hampir seketika karena pergerakan pria itu. Semua orang dalam kelompok itu sekarang berkumpul di markas alien di puncak gunung berapi, melihat ke arah mana Vico terbang ke arah mereka. Dewa. Aku tidak menyangka akan bertemu dewa dalam perjalanan ini. Naga dalam kelompok itu berkomentar sambil melihat ke arah datangnya Vico, merasakan ada sesuatu yang tidak biasa sedang mendekati mereka. Minos memiliki penampilan yang rumit, dihalangi ketika orang-orangnya membuat kemajuan yang menarik di bidang ini. Jika dia tinggal di tempat ini selama 1 tahun lagi, dia merasa bahwa dia tidak hanya dapat mencapai level 88, tetapi kelompoknya dapat memahami bagian pertama dari robot alien yang mereka perlukan untuk mempelajari bagaimana makhluk-makhluk ini dapat ada di dunia spiritual tanpa menjadi makhluk asing. Terkena petir hitam, mereka hampir menguasai teknologi lain, tetapi untungnya, mereka dapat melanjutkan kemajuan mereka meskipun ada pendatang baru yang menghalanginya. Namun kerugian apapun akan menjadi kerugian bagi kerajaan dataran hitam dan umat manusia. Jadi ketika dia melihat ke arah datangnya Vico, Minos hanya bisa menghela nafas kekalahan. Adapun masalah pendekatan pria ini, Minos tidak memikirkannya saat ini karena dia tidak mengetahui aura Vico dan tidak mengetahui pria inilah yang mendatanginya. Selain frustrasi, satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah sekarang adalah waktu bagi dunia spiritual untuk mulai bersiap menghadapi musuh eksternal. Saya ingin tinggal di sini selama beberapa bulan lagi, tetapi dunia bukanlah akhir jika kami pergi sekarang. Kita dapat menginterogasi ketiganya dan menyelesaikan pemahaman tentang apa yang telah kita pelajari. Sementara itu, kekuatan dunia lainnya akhirnya bisa mulai menyelidiki tempat ini. Itu akan membantu kami mempersiapkan diri dengan lebih baik. Dia mengepalkan tinjunya tepat sebelum dia melihat cahaya kemasan melintasi angkasa dan muncul di atas pulau ini. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2034 menghadapi musuh. Ketika Vico Travisani muncul di atas gunung berapi, Minos dan Ruth menatap mata terbelalak, melihat betapa sialnya mereka. Apakah itu harus dia? Ruth memandang Minos dengan ekspresi ketakutan. Jika itu adalah Maximilian, situasi mereka tidak akan terlalu buruk. Tapi Vico adalah seseorang yang secara terbuka mengancam Minos berkali-kali. Terlebih lagi, kerajaan Dataran Hitam telah memihak gereja spiritual dalam perang di benua tengah. Hal lain yang dapat membahayakan mereka, dan sekarang mereka menghadapi musuh terkuat yang mereka miliki. Isabella dan personel kerajaan Dataran Hitam lainnya tidak ada di sana. Karena Minos telah mengirim mereka ke kerajaan tata ruangnya ketika dia menyadari bahwa perlindungan di sekitar Laut Utara telah runtuh. Jadi, hanya orang-orang yang selamat dari ekspedisi yang melakukan perjalanan bersama dari kota kering ke tempat ini yang berada di sisinya. Apa yang akan terjadi? Minos menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa meskipun dia ingin melarikan diri ke kerajaan tata ruang, dia tidak akan bisa melarikan diri tepat pada waktunya. Jika Vico memutuskan untuk membunuh sekarang, itulah akhir hidupnya. Tapi saat Minos sedang melihat ke arah Vico bersama dengan semua orang yang selamat dari kelompoknya,
Dewa yang baru tiba-tiba mengamati gunung berapi tersebut dan segera menyadari apa yang ada di dalamnya. Selain fasilitas raksasa, tempat itu berisi banyak benda tingkat tertinggi, kapal dan pesawat luar angkasa yang belum pernah dilihat Viko sebelumnya, tapi juga robot. Beberapa dari mereka dalam kelompok Minos mengenakan baju besi alien. Tetapi pria level 100 dengan bijak memahami bahwa mereka bukanlah musuh tetapi orang-orang dari dunia ini yang berada di sana bersama Kaisar Stuart. Ceka, bocah itu sungguh pintar. Dia melihat ke arah orang yang mempunyai perasaan paling mengancam di sana. Dia mengalahkan musuh dengan senjata yang mirip dengan yang ada di pinggangnya. Dan sejak itu, dia berada di tempat ini untuk menyerap teknologi ekstrateritorial. Viko melihat sekilas apa yang dilakukan kelompok Minos beberapa bulan terakhir. Selain itu ia juga memperhatikan senjata pemusnah massal di pinggang pemuda berambut coklat itu. Lalu dia mendekati orang-orang ini. Yang mulia Viko Travisani, selamat telah mencapai level 100. Ucap kelompok Minos secara bersamaan, semuanya menundukkan kepala dan menyapa pria itu. Pria pirang yang berjalan di udara mengabaikan semua orang dan menatap Minos. Menyipitkan matanya, dia melihat sebuah cincin di salah satu tangan Minos yang tidak dapat dilihat oleh siapapun kecuali dia dan Kaisar Stuart. Jadi itulah alasannya. Itu sebabnya kamu tumbuh begitu cepat dan kuat. Dia memahami lingkaran kerajaan tata ruang dalam sekejap. Dewa bahkan bisa menyerang kerajaan tata ruang musuh jika mereka mengetahui lokasinya. Jadi, tidak sulit bagi Viko untuk merasakan cincin kerajaan tata ruang yang ditinggalkan Henricus Longus. Viko kemudian membuka mulutnya dan menyampaikan perkataannya kepada Minos. Minos Stuart, aku tidak menyangka kita akan bertemu seperti ini. Yang mulia, saya bisa mengatakan hal yang sama. Minos tertawa getir sambil melihat ke arah kaki pria itu. Sayangnya, banyak hal yang tidak beres di antara kita. Saya harap kita bisa mengesampingkan hal itu dalam menghadapi ancaman alien. Viko tertawa dan mendekat ke arah Minos, menyentuh leher pemuda itu saat dia melihat kebenaran tentang Kaisar Stuart. Bakatmu bahkan lebih hebat dariku. Itu pasti warisan yang kamu terima. Ucap Viko agar semua orang mendengarnya sambil meremas leher Minos. Fisikmu juga tidak buruk, hanya tinggal satu langkah lagi untuk menjadi seorang dewa kelas 1. Tapi bisakah kamu mengambil langkah itu? Jika kamu melakukannya, kamu bahkan bisa mengancam para demigod tingkat menengah. Semua orang memandang Viko dengan ketakutan, tidak tahu apa yang akan dia lakukan pada Minos. Semua orang di sana tahu tentang dendam Kaisar Travisani terhadap rekannya dari Dataran Hitam. Tidak hanya itu, semua orang tahu betapa pentingnya Minos dalam perang di masa depan, jadi mereka tidak ingin kehilangan dia sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Suku itu ada di pihak Minos. Nimas, sang naga besar, berpikir. Lanjut Viko. Selain itu, kamu memiliki aura naga yang kuat dan kemampuan yang tersegel di tubuhmu. Sepertinya kamu telah menerima 2 warisan level 100. Kamu harus menjadi yang pertama dalam sejarah, Minos. Saya sedikit beruntung, kata Minos dengan susah payah, tidak bisa bergerak saat dipegang oleh Viko. Viko mengepalkan tangannya yang lain, merasa pemuda di tangannya bisa menantangnya dalam beberapa dekade jika dia tidak maju. Tetapi bahkan pada level 100, dia merasakan sensasi aneh yang memberitahunya bahwa akan lebih baik untuk melenyapkan pemuda itu. Haruskah aku membunuhnya dan mengambil kerajaan tata ruangnya? Tentunya, ada hal-hal berharga di ruang alternatif ini. Dia menyipitkan matanya, membayangkan bahwa dewa yang bahkan telah meninggalkan kerajaan tata ruang akan mewariskan hal-hal yang berharga bahkan kepada dewa. Ragu dengan apa yang harus dilakukan, Viko meremas leher Minos sedikit lebih erat saat niat membunuh yang kuat meninggalkan tubuhnya. Tenang saja, nak. Tiba-tiba Viko mendengar suara di kepalanya dan menoleh ke samping, melepaskan leher Minos karena merasa sedang diawasi. Menatap tubuhnya sendiri, dia mengerutkan kening ketika dia melihat seutas energi emas memasuki dirinya, datang dari salah satu tangan Minos. Kotoran. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan cincin ini dan segera mengedarkan energinya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun pada saat itu, segala sesuatu di sekitarnya berhenti. Orang-orang dalam kelompok Minos menjadi tidak bisa bergerak, dan tubuhnya sendiri melambat berkali-kali lipat, perlahan-lahan berhenti bergerak. Jam pasir semi-transparan besar terbentuk di sekitar area sementara ini hanya kesadaran Viko yang tetap stabil pada kecepatan waktu nyata. Jangan terburu-buru anak muda. Berpikirlah 2 kali sebelum Anda melakukan kesalahan. Suara yang sama seperti sebelumnya terdengar saat Viko melihat sosok lelaki tua berjanggut muncul di hadapannya dan menamparkan keningnya. Karena tidak bisa bergerak, dia mengenali benda itu dan mengutuk keberuntungannya. Dewa waktu terkutuk, aku tidak mengira orang sepertimu akan menghalangi jalanku. Jangan terlalu marah. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda sedikit tentang masa depan. Lihat itu, kata lelaki tua berambut putih dengan tubuh semi-transparan sebelum menampungnya aliran menghasilkan informasi ke kepala Viko.
Pada saat itu, Vico melihat hal yang sama yang pernah melihat Minos di masa lalu dan merasakan ramalan mengerikan Henricus Longus untuk dunia spiritual dengan sesempurna mungkin. Melihat beberapa dewa muncul dalam penglihatan ini, Vico tiba-tiba berubah pikiran, memahami kekuatan sebenarnya dari musuh dunia spiritual. Kami dalam masalah. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2035 Perubahan Mendadak. Setelah melihat ramalan Henricus Longus untuk dunia spiritual, Vico terkejut saat mengetahui bahwa pihak musuh tidak hanya memiliki demigod yang lebih banyak dan lebih kuat daripada dunianya. Namun mereka juga memiliki beberapa dewa. Vico tahu bahwa ada orang lain selain dirinya yang mencoba mencapai tahap ke-11 di era ini. Namun, meskipun semuanya berjalan baik, dunia spiritual hanya akan memiliki 4 dewa ketika musuh mencapai planet mereka. Dengan jumlah ahli sebanyak itu, mustahil bagi mereka untuk memenangkan perang supremasi. Ini mengerikan. Kita dalam masalah, dia menyimpulkan sambil masih merasakan kekuatan Dewa Waktu. Bagian terakhir dari kekuatan Henricus Longus yang tersisa di ring kerajaan Tata Ruang. Anak muda, jangan membuat kesalahan dengan membunuh orang pilihanku. Saya memilih dia karena suatu alasan. Suara itu berkata dalam benak Vico sementara tubuh roh, yang beberapa saat lalu terlihat oleh Kaisar, sudah tidak terlihat lagi. Dia memiliki potensi untuk mengubah nasib dunia. Jadi bekerjalah dengannya. Anda sudah menjadi dewa, jadi dia tidak akan bisa melakukan apapun terhadap Anda. Selain itu, dia membutuhkan waktu untuk tumbuh dewasa, dan Anda bisa menjadi orang yang menyelamatkannya. Saya yakin orang pilihan saya tidak akan bersikap tidak adil kepada Anda. Vico memandang Minos ketika dia melihat bagaimana semua orang di sekitarnya berdiri diam di bawah kekuasaan Dewa Waktu. Pikirkanlah, fragmen tersisa dari Henricus Longus berkata dengan nada yang jauh lebih lemah, sementara Vico secara bertahap merasa bahwa dia bisa bergerak dengan lebih mudah. Aku baru saja menghabiskan sisa terakhir yang kumiliki di dunia ini untukmu. Setelah kepergianku, tidak ada yang menghalangimu dan orang pilihanku. Namun ketahuilah bahwa apapun yang Anda pilih akan kembali kepada Anda dalam waktu singkat. Jika Anda memilih kematian, kematian akan Anda lihat lagi dalam beberapa dekade. Dengan kata-kata ini, percikan terakhir Henricus Longus menghilang dari dunia ini, dan Minos kehilangan lapisan perlindungan terakhir yang ditinggalkan oleh warisan ahli kuno itu. Dengan lenyapnya Henricus Longus dari dunia spiritual, Vico melihat perjalanan waktu di sekitarnya kembali normal. Di saat yang sama, teman-teman Minos memandangnya dengan aneh, takut dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Vico memejamkan matanya sejenak dan menghela nafas. Dia punya banyak alasan untuk mengambil tindakan terhadap Minos. Namun sepanjang perjalanannya, dia percaya pada perkataan para nabi dan peramal. Dia telah berkembang pesat dan menjadi benteng Kekaisaran Timur karena kemampuannya mendengarkan kata-kata para ahli dan peramal yang lebih tua. Sebagai seseorang yang telah melihat takdir yang diramalkan oleh para peramal menjadi kenyataan berkali-kali dalam hidupnya. Dia tidak meragukan apa yang telah ditunjukkan oleh peramal terhebat sepanjang masa itu. Lalu dia membuka matanya dan berkata, Minos Stuart, meskipun kita punya masalah, aku yakin kamu tidak berperilaku buruk terhadap Maximilian. Pada saat yang sama, masalah yang kamu ungkapkan ke seluruh dunia sangatlah rumit. Jadi, mari kita tinggalkan masalah-masa lalu kita. Di mana mereka berada, di masa lalu. Mulai sekarang, saya akan menilai situasi dan pribadi Anda berdasarkan tindakan yang Anda lakukan. Aku memberimu kepercayaanku, jadi jangan sia-siakan. Minos adalah orang yang paling terkejut di antara semua orang yang ada di sana mendengar hal ini. Tidak menyangka bahwa musuh paling mengerikan yang dia pikir mungkin harus dia hadapi di dunia ini akan benar-benar memaafkannya dengan cara yang begitu sederhana dan tiba-tiba. Ruth adalah salah satu orang yang paling terkejut di sana, tidak menyangka Vico akan bertindak sesederhana itu. Apakah dia serius? Dia menatap pria berambut pirang dengan aura mengerikan itu, matanya terbuka lebar sementara tangannya gemetar. Saking kuatnya Vico, wajar jika dia bersikap sombong dan memutuskan untuk membunuh Minos tanpa berpikir dua kali. Tapi setelah melepaskan niat membunuh itu, dia tiba-tiba menjadi lebih tenang dan memutuskan untuk membiarkan Minos hidup. Hal ini bahkan terasa aneh bagi rekan Minos, yang tahu sedikit pun tentang situasi Kaisar Travisani dengan pemimpin mereka. Sepertinya semuanya akan berakhir dengan baik. Nimas menghela nafas ketika dia menyadari bahwa sukunya tidak akan dirugikan oleh tindakan dewa dan bahwa dia tidak perlu mencoba untuk campur tangan dalam situasi tersebut. Di sisi lain, Gren melihat musuh bersejarah Kekaisaran Baratnya, melihat seberapa jauh kemajuan orang ini, namun tetap tenang. Vico benar-benar sangat mengesankan. Dia melihat potensi Minos lebih baik dari kita semua. Minos tersenyum pahit dan berkata, saya berterima kasih atas kepercayaan Anda. Saya harap saya tidak mengecewakan Anda, Yang Mulia Travisani. Dia bernapas pelan, sangat lega setelah suasana hati Vico tiba-tiba berubah. Minos tidak tahu apa yang bisa mengubah pikiran Vico, tapi dia pikir itu ada hubungannya dengan situasi di dunia.
Jadi, selagi Tuhan ini masih mengawasinya dengan cermat, katanya. Karena kita akan bekerja sama mulai sekarang, Yang Mulia Travisani, saya punya kabar baik dan buruk. Ceritakan padaku kabar buruknya dulu. Vico mendarat di samping Minos dan berjalan menuju pintu masuk markas alien. Kabar buruknya adalah meskipun kelompok saya telah membunuh hampir semua alien di wilayah ini. Makhluk-makhluk ini jauh lebih maju secara teknologi daripada kita dan telah memberitahu bala bantuan mereka tentang planet kita. Cepat atau lambat, kita akan dikunjungi oleh banyak orang. Kekuatan yang lebih hebat dari yang pernah ada di sini sebelumnya, yang akan datang untuk memusnahkan kita dan mengambil alih planet ini. Dan apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah hal ini tidak akan terjadi dalam semalam, dan sementara itu, antara sekarang dan datangnya musuh yang lebih kuat. Kita dapat mencoba mempelajari teknologi musuh, kata Minos tulus. Selama beberapa bulan terakhir, kelompok saya telah berhasil belajar banyak, meskipun kami tidak memiliki ahli atau kultivator tingkat atas yang baik. Sebelumnya, kami terjebak di sini tanpa ada cara untuk keluar dari Laut Utara, tapi sekarang, dengan bantuan Yang Mulia, kami dapat menggunakan yang terkuat di dunia spiritual untuk menguasai apa yang ditinggalkan alien. Jika kita dapat mempelajari setidaknya 10% dari apa yang mereka tinggalkan, saya pikir kita akan menjadi lebih kuat dalam waktu singkat sebelum pasukan utama mereka tiba. Vico memandang salah satu kru Minos, yang mengenakan baju besi alien, dan segera memahami apa yang ada dalam pikiran Kaisar Stuart muda. Kamu benar, ini bukan berita buruk. Kita punya orang-orang dan waktu untuk mencoba menguasai apa yang ditinggalkan musuh kita. Ketika Vico mengatakan ini, beberapa demigod level 97 dan 96 akhirnya tiba di area tersebut, beberapa menit di belakang Kaisar Travisani. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2036 ketakutan. Merasakan aura berbeda dari para demigod yang tiba di tempat itu, anggota kelompok Minos memandang ke langit ke arah yang berbeda dan mengamati elf, naga, burung phoenix, paus langit, manusia laut, dan manusia yang datang. Ketika mereka tiba, orang-orang ini memperhatikan kelompok Minos dan beberapa barang yang ditinggalkan alien. Meski begitu, kebanyakan dari mereka fokus pada Vico Travisani. Yang Mulia, salah satu pria dari Kekaisaran Timur berteriak ketika dia mendekati pemimpin mereka, matanya bersinar ketika dia merasakan bahwa Vico telah mencapai level legendaris 100. Beberapa ahli lainnya memandang Vico, beberapa dengan hormat, yang lain dengan ketakutan, mengetahui bahwa mereka harus mengikuti aturan orang ini di hadapannya. Bahkan Paus Langit level 97 yang bangga di sana, yang biasanya cukup percaya diri melawan manusia level 99, menundukkan kepalanya ketika dia mengenali sosok Vico. Julian melihat betapa dekatnya Vico dengan Minos dan mendekati sekutu mudanya. Yang Mulia Travisani, selamat telah mencapai level 100. Ngomong-ngomong, terima kasih telah menghancurkan pertahanan musuh dan mengizinkan kami memasuki Laut Utara. Julian, ya, jangan berterima kasih padaku. Aku melakukannya karena alasanku sendiri. Para ahli tingkat tertinggi saling mengenal. Meski berasal dari benua yang berbeda, Julian dan Vico saling mengenal nama satu sama lain. Sambil melihat ke arah Vico, Julian bertanya pada Minos dalam benaknya. Apakah kamu baik-baik saja? Bukankah dia mengancammu? Sepertinya Senior Travisani punya rencana lain. Tampaknya dia sama khawatirnya dengan musuh seperti aku. Minos menjawab Julian tanpa menunjukkan dia sedang berbicara dengan pria yang menyapa Vico. Di sisi lain, Minos melambai ke beberapa kenalannya yang baru datang dan mendengar banyak komentar yang memberi selamat kepada Vico dan berterima kasih atas inisiatifnya. Sebagai orang yang mengambil risiko datang ke tempat ini, Minos telah membuka mata kekuatan seluruh dunia spiritual terhadap musuh eksternal. Jadi, Minos, apa sebenarnya yang kamu temukan sejauh ini? Seperti apa musuh yang mencoba menyerang dunia spiritual ini? Setelah beberapa saat mengobrol satu sama lain di puncak gunung berapi, para pendatang baru mendengar beberapa komentar dari orang-orang di kelompok Minos tentang musuh dan bagaimana mereka ingin menyerang dunia mereka. Segera, seseorang mengajukan pertanyaan. Jawab Minos. Pertama, kita tahu bahwa musuh tidak kuat secara individu. Keterampilan bertarung mereka, sejujurnya, biasa-biasa saja. Namun, teknologi dan kecerdasan mereka adalah yang terbaik. Mereka dapat membuat baju besi yang memberi mereka kemampuan tempur beberapa tingkat di atas budidaya mereka sendiri. Dia berkata sambil menunjuk salah satu pria di kelompoknya yang mengenakan baju besi tersebut. Di sisi lain, mereka bisa membuat baju besi otonom, yang mereka sebut robot, yang pada dasarnya adalah makhluk buatan yang bisa diciptakan dalam skala besar. Makhluk yang kita hadapi adalah makhluk level 94, 95, dan 96, tapi aku yakin mereka mampu membuat robot yang lebih kuat. Selain robot-robot ini, mereka memiliki kapal yang jauh lebih cepat dan praktis daripada milik kita, dengan persenjataan yang dapat mengancam demigod level 99 sekalipun. Mereka juga memiliki sesuatu yang disebut pesawat luar angkasa, sejenis kapal yang berguna untuk melakukan perjalanan melintasi luar angkasa.
Sejauh yang kami tahu, musuh kami adalah penjelajahan luar angkasa yang hebat, dan kami bukanlah orang pertama yang kunjungi mereka. Semua orang mendengarkan kata-kata Minos saat mereka memasuki fasilitas musuh, semuanya sangat serius dengan situasi saat ini di dunia spiritual. Jadi mereka adalah dominator yang melakukan perjalanan antar dunia untuk mendominasi planet seperti kita? Seorang peri bertanya. Ya, Minos membenarkan. Jadi jika itu benar, berarti ada beberapa dunia dan bentuk kehidupan di luar dunia spiritual yang tidak kita ketahui. Seekor burung Phoenix berkata, menunjukkan hal yang sudah jelas, tetapi beberapa dari pria dan wanita ini belum menyadarinya. Jika itu terjadi, maka musuh yang ada saat ini bukanlah satu-satunya kekhawatiran kita. Alam semesta mungkin penuh dengan peradaban yang setara atau lebih kuat dari peradaban yang kita hadapi. Seorang elf menyimpulkan, membuat semua orang di sana semakin khawatir. Jika terdapat peradaban yang berbeda dan tingkatannya berbeda, kemungkinan besar mereka yang berada di balik invasi dunia spiritual bukanlah yang terkuat. Jika hal itu terjadi, kemungkinan besar planet ini akan dikunjungi oleh makhluk yang semakin kuat di masa depan untuk mengambil alihnya tidaklah kecil. Jadi mereka tidak hanya harus khawatir tentang potensi perang melawan mereka yang berada di balik invasi saat ini, tetapi juga perang yang dilakukan kerajaan mekanik melawan pihak lain yang tertarik pada dunia spiritual dan konsekuensinya. Singkatnya, mereka berada dalam kesulitan menemukan peradaban universal di tengah invasi mereka. Mereka tidak siap menghadapi tingkat masalah yang mungkin dihadapi alam semesta. Ini benar-benar meragukan, komentar Vico sambil mendengarkan pertanyaan dan komentar para demigod yang mengamati markas musuh di sebelahnya. Minos menghela nafas. Mari kita khawatirkan apa yang ada di hadapan kita terlebih dahulu, kawan. Aku tahu bahwa apa yang ada di luar dunia spiritual bisa sangat luas dan menakutkan bagi kita. Namun yang paling diingat saat ini adalah makhluk di belakang para penyerbu dunia kita saat ini. Jadi kita harus berpisah dengan mereka. Pertama-tama kita harus memahami sebanyak mungkin teknologi musuh dan menggunakannya untuk memperkuat diri kita sendiri. Saya telah membiarkan beberapa alien tetap hidup sehingga kami dapat menginterogasi mereka dan mempelajari lebih lanjut tentang mereka. Hal ini dapat membantu kita memahami dengan tepat berapa banyak waktu yang kita miliki dan kekuatan sebenarnya dari musuh yang akan kita hadapi. Lalu, ketika saatnya tiba, kita akan melawan musuh-musuh itu. Apakah akan ada lebih banyak musuh di masa depan atau tidak? Mari kita khawatirkan hal itu di masa depan. Untuk saat ini, mari kita coba menghadapi apa yang bisa kita kendalikan, membentuk dunia yang disepakati, dan mempersiapkan kekuatan kita menghadapi kedatangan musuh. Sayangnya, semua ini akan terjadi pada zaman es, jadi kita juga harus memikirkan hal itu. Para ahli ini mendengar kata-kata bijak Minos dan menyetujuinya. Karena tidak ada seorang pun di sana yang mau menyerahkan nyawanya, mereka harus melawan musuh dengan apa yang mereka miliki. Untuk melakukan itu, mereka hanya perlu melihat apa yang ada di depan mereka dan meninggalkan beberapa kekhawatiran. Apakah akan ada lebih banyak musuh di masa depan dan apakah mereka tidak akan terkalahkan adalah masalah yang harus mereka pikirkan ketika mereka tidak punya pilihan lain. Jadi orang-orang itu segera setuju untuk melakukan apa yang disarankan Minos sampai mereka mencapai area produksi fasilitas alien tempat tubuh robot yang ingin dia tunjukkan kepada para ahli itu. Menurutku, lawan seperti inilah yang paling sulit kita hadapi selama invasi. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2037 Situasi Buruk. Ketika Minos menunjukkan kepada mereka tubuh robot yang sedikit lebih besar dari avatar jiwa manusia. Seluruh kelompok yang mengikuti fokus pada makhluk tak bernyawa yang tidak menunjukkan tanda-tanda kekuatan. Sekilas, robot tersebut tampak seperti tumpukan logam yang dirancang dan dirakit dengan baik, dengan bentuk yang kurang lebih humanoid, 2 lengan dan 2 kaki, serta sebuah kepala. Namun, ia tidak memiliki budidaya, dan sulit untuk mengatakan bagaimana ia akan diklasifikasikan menurut klasifikasi artefak mati di dunia spiritual. Apakah lawan seperti ini yang akan kita hadapi di masa depan? Seekor jeda langit bertanya sambil mengamati robot itu dengan aneh, menggerakkan salah satu tangannya ke arah tangan kiri robot itu. Sebelum makhluk level 97 itu dapat menguji ketahanan tubuh logam itu, Minos muncul di depannya dan berkata, "Ketahanan robot ini pasti sama dengan makhluk lain yang kita lawan beberapa bulan lalu. Mungkin akan rusak jika kamu menggunakan kekuatanmu. Dan apa yang salah dengan itu?" Makhluk laut lainnya bertanya, "Jelas Ruth. Kami ingin mempelajari robot-robot ini dan menemukan cara untuk menghidupkannya. Jika kami bisa membuat mereka bertarung demi pihak kami dapat mengubah nasib perang untuk mempertahankan dunia spiritual." Kedengarannya luar biasa, tapi bagaimana kita akan melakukannya? Saya benar-benar yakin benda yang disebut robot ini menjadi ancaman karena kata Anda, tapi tidak ada tanda-tandanya di sini. Kata seorang elf, penuh keraguan. Jika kita bahkan tidak bisa mengujinya, bagaimana kita menemukan cara untuk menghidupkannya? Belum lagi tidak ada jaminan kami bisa membuat mereka mengajukan banding ke pihak kami.
Jika peradaban alien lebih maju dari kita, jaminan apa yang kita miliki bahwa kita bisa menggunakan senjata mereka untuk melawan mereka? Bagaimana jika kita mendaki jalan ini dan akhirnya menciptakan lebih banyak musuh yang harus menghadapi di masa depan? Ini adalah pertanyaan relevan yang bahkan Minos dan rakyatnya tidak dapat menjawab atau memberikan jaminan apapun kepada orang-orang ini. Dia berkata, saya benar-benar tidak tahu apa yang bisa terjadi jika kita menghidupkan beberapa robot ini. Faktanya adalah, meskipun kita tidak bisa membuat mereka berjuang demi kita, dengan memahami cara mereka menciptakan, kita juga bisa memahami cara menghilangkannya. Mereka dengan lebih mudah. Dan bagaimana kita memulainya? Vico bertanya pada Minos. Minos diubah dari semua orang lalu mengeluarkan salah satu robot mayat yang dia dan kelompoknya hadapi beberapa bulan lalu. Saat dia mengeluarkan makhluk mekanis ini dari cincin spasialnya, Minos membuat semua pendatang baru mengubah ekspresi mereka. Berbeda dengan robot baru, yang belum menerima esensinya dan secara alami tampak seperti tumpukan logam, makhluk mati yang dipanggil oleh Kaisar Stuart benar-benar berbeda. Meski sudah mati, ada sesuatu di dalamnya yang sangat mudah dipahami, sesuatu yang memberitahu siapapun yang memiliki kemampuan membaca fluktuasi spiritual bahwa makhluk ini pernah berada di level 94. Tidak hanya itu, tetapi di dalam dirinya ada sesuatu yang memancarkan hukum yang tidak diketahui oleh siapapun di sana, menjadikannya makhluk hidup dan istimewa. Seperti yang dikatakan Minos dan orang-orangnya selama ini. Minos kemudian berkata ketika orang-orang mengamati kerusakan robot itu untuk mengamati bagian dalamnya. Makhluk ini memiliki kekuatan level 94 ketika masih hidup, tapi jangan salah mengira dia adalah demigod level 94 yang sederhana. Kecepatan makhluk ini seperti ahli gerakan level 94 atau seseorang dengan teknik gerakan tingkat emas. Pada saat yang sama, kekakuan tubuhnya seperti naga level 94, dan kekuatannya seperti paus langit pada level yang sama. Kecepatan reaksinya, atau lebih tepatnya seberapa cepat ia memahami dunia di sekitarnya dan memikirkan kemungkinan jalan keluar, bahkan lebih baik daripada kecepatan reaksi para elf. Singkatnya, itu adalah prajurit level 94 terlengkap yang dapat Anda bayangkan. Satu-satunya kelemahan yang mungkin Anda pertimbangkan adalah kekuatannya tidak rumit. Paling banyak, ia akan menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan lawannya, menggunakan kaki dan tinjunya, atau paling banyak, senjata. Tapi Anda tidak akan melihatnya menggunakan teknik mental atau gerakan jiwa. Itu kelemahan mereka. Semua orang mendengarkan dengan rasa gentar, semuanya sangat serius tentang apa yang dikatakan Minos tentang robot-robot ini. Tidak memiliki kemampuan yang rumit memang merupakan sebuah kelemahan, tapi mengingat betapa bagusnya mereka dalam segala hal, itu saja bukanlah harapan. Jika itu benar, maka situasi kita benar-benar mengerikan. Paus langit terkuat di sana berkomentar. Apa yang Minos gambarkan pada dasarnya adalah binatang tanpa kemampuan bawaan yang biasanya dimiliki makhluk tingkat tinggi. Namun, meski tanpa mempertimbangkan kemampuan seperti itu, makhluk dengan karakteristik sebaik itu masih dianggap salah satu yang terkuat di levelnya. Itu akan memiliki keunggulan absolut dibandingkan 80% lawan di level yang sama. Namun ini adalah makhluk buatan yang dapat dihasilkan, tidak seperti, misalnya, paus langit. Yang harus dikembangbiakkan di dalam rahim induknya selama lebih dari 10 tahun dan masih harus melalui perjalanan panjang untuk mencapai tingkat yang tinggi. Itulah yang membuat mereka begitu menakutkan, untuk memiliki kekuatan yang mirip dengan makhluk terkuat dan paling berbakat di dunia ini. Namun tanpa melalui banyak proses yang diperlukan untuk memperkuat makhluk di dunia spiritual. Vico juga khawatir, merasa jika musuh bisa menciptakan demigod puncak, maka masalah mereka akan sangat mengerikan. Sepertinya kita benar-benar harus mencoba menghidupkan setidaknya satu dari mereka. Sekalipun itu tidak berhasil bagi kita, setidaknya kita bisa mencoba memahami lebih banyak tentang keterbatasan dan asal-usulnya. Vico berkomentar kepada semua orang saat dia melihat esensi di dalam makhluk itu, yang terlihat seperti pengobatan ilahi. Obat ini tidak bertahan sama dengan obat ilahi, karena energi dan hukumnya lebih sedikit dibandingkan obat dengan kualitas seperti biasanya. Tapi itu lebih dari sekedar Saint Medicines, sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Bagaimana dengan esensi ini? Sudahkah Anda mempertimbangkan untuk menarik dan memasukkannya ke dalam salah satu tubuh baru ini? Seorang elf bertanya pada Minos setelah menyadari bahwa mereka benar-benar harus mengambil risiko memberikan nyawa kepada salah satu makhluk ini. Makhluk ini sudah mati, namun tidak terlihat makhluk hidup di dunia ini ketika mereka mati. Entah kenapa, intisari makhluk ini seolah-olah hidup. Sehingga sebagian dari mereka bertanya-tanya apakah ia tidak akan memberikan kehidupan kepada robot lain jika dipindahkan dari mayat itu ke tubuh baru. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 2038 Penemuan Besar. Namun kemudian Minos berkata kepada orang yang menanyakan tentang mengeluarkan esensi dari robot yang mati tersebut dan memasukkannya ke dalam tubuh yang baru. Ini tidak mengulangi apa yang kamu bayangkan. Saat kami menghilangkan esensi dari salah satu robot yang kami bunuh dalam perjalanan, kami menarik Black Lightning.
Ini benar-benar menghapus esensi dan tubuh robot, jadi saya khawatir kami belum bisa melakukan apa yang Anda sarankan. Petir hitam, mata Viko membuka saat menatap Minos. Dia telah menghadapi 3 kesengsaraan petir dalam perjalanannya menuju level 100. Namun, tidak satu pun dari mereka yang merupakan petir hitam yang menakutkan, dan bahkan sekarang, Viko tidak yakin dia bisa menangani hal seperti itu tanpa terluka. Jika ada Tuhan lain yang bisa berbagi serangan kesengsaraan ini denganku, aku akan mengambil risiko melindungi hal seperti itu. Tapi untuk saat ini, itu tidak layak dilakukan. Dia berpikir ketika beberapa demigod di sana mengambil langkah mundur karena takut berada di dekat benda seperti itu. Apakah kamu serius? Naga terkuat di sana bertanya, khawatir. Ya, aku menyaksikannya ketika petir hitam menghantam esensi yang memegang Minos di tangannya. Nimas, naga dari kelompok Kaisar Stuart, berkata, menarik perhatian semua orang. Untungnya, Black Lightning hanya mencoba menghancurkan esensi robot alien itu. Tidak melukai satupun dari kita. Kata wanita si Folk level 92 dari kelompok Minos, menunjukkan kepada semua orang bahwa Black Lightning secara khusus menargetkan bagian-bagian makhluk asing. Viko membuat ekspresi berpikir dan berkata, itu masuk akal. Mereka adalah penyerbu dari dunia kita dan mengikuti aturan yang sedikit berbeda dari kita. Dengan menampilkan bagian sensitif dari diri mereka, mereka dapat menarik kemarahan dunia. Orang terkuat di sana setuju dengan Kaisar Travisani. Pasti begitu. Tetapi mengapa mereka tidak menariknya hanya dengan berada di dunia spiritual? Tidak sulit untuk melihat bahwa mereka tidak termasuk dalam dunia kita. Phoenix menyampaikan pertanyaan yang telah coba dipahami oleh kelompok Minos selama berbulan-bulan. Itu pasti merupakan kelemahan di dunia kita, kata seorang anggota Sea-Folk. Apakah Anda setuju bahwa jauh lebih mudah untuk melihat esensi ini sebagai tubuh yang menyerang ketika berada di luar tubuh logam ini? Ini seperti merasakan kepenuhan sepiring makanan di dalam kotak atau dapat diakses di udara. Jauh lebih mudah untuk melihat apa yang gratis di udara. Setelah mendengar ini, para anggota kelompok Minos saling memandang, sementara pria ini berpikir bahwa ini mungkin memang penjelasan yang mereka lewatkan. Itu masuk akal, dan jika dipikir-pikir itu bisa dibenarkan mengapa makhluk-makhluk ini bisa hidup di dunia kita tanpa menarik Black Lightning. Tidak hanya itu, selama mereka memiliki ruangan khusus di pulau ini, esensi seperti itu bisa dimanipulasi. Minos mengepalkan tangannya. Apa yang dibutuhkan kelompoknya untuk memahami lebih baik teknologi musuh adalah makhluk dengan afinitas berbeda, pengalaman, dan individu yang lebih kuat seperti kelompok yang baru saja tiba ini. Dengan pikiran yang lebih banyak dan lebih baik daripada yang mereka miliki selama beberapa bulan terakhir, memahami musuh akan jauh lebih cepat dan mudah. Kalau begitu, pasti ada struktur di markas musuh ini yang bisa memanipulasi esensi ini tanpa membahayakan kita dengan Black Lightning, komentar Viko sambil melihat lebih dekat ke makhluk yang dipanggil Minos. Seseorang dari kelompok Minos berkata, ada banyak hal di markas alien ini yang tidak kita pahami. Jika semua orang di tempat ini bekerja untuk menguraikan teknologi alien, kita bisa belajar banyak tentang musuh kita dan bagaimana memperkuat diri kita sendiri. Hampir semua orang di sana setuju hingga Julian membuka mulutnya sambil menatap Minos. Di mana musuh yang selamat? Kamu bilang kamu tidak membunuh mereka semua, kan? Julian tidak berpikir untuk menyimpan hal terpenting untuk dirinya dan kelompoknya. Mengingat apa yang baru saja dihadirkan kelompok Minos kepada semua orang, musuhnya sangat mengerikan sehingga mereka semua bisa mati dalam waktu yang sangat singkat. Mengingat bagaimana Viko berperilaku, masalah di dunia spiritual pasti lebih dalam dari yang terlihat saat ini. Jadi, tidak ada gunanya memihak salah satu pihak, apalagi mencoba mengambil keuntungan dari teknologi musuh. Jika Minos bersama para penyintas, maka mereka semua harus memiliki kesempatan untuk menginterogasi mereka demi kebaikan bersama. Minos setuju dan menjawab, mereka ada di fasilitas ini. Kami berhasil membunuh sebagian besar musuh, tapi kami membiarkan 3 orang terkuat tetap hidup sehingga kami bisa menginterogasi mereka. Sayangnya, kekuatan mental mereka sangat tinggi. Karena kami tidak punya siapapun bersama kami yang bisa menginterogasi mereka, kami belum mendapat jawaban apapun dari mereka. Di mana mereka? Tanya Viko. Aku akan membawamu menemui mereka, kata Minos sebelum memimpin kelompok dan memimpin mereka ke area unit alien tempat ketiga demigod berada. Sesampainya di tempat Iktun dan kedua temannya berada, para pendatang baru itu memandang aneh ketiga makhluk itu, baru pertama kali melihat makhluk jelek seperti itu. Anggota kerajaan mekanik praktis tidak terlihat seperti orang lain di dunia yang luas ini. Yang paling dekat dengan mereka adalah anggota manusia laut, tetapi bahkan mereka menganggap penampilan ketiga orang ini aneh. Ketika mereka memasuki tempat di mana ketiganya ditahan dan mengawasi mereka seolah-olah mereka adalah binatang, ketiga sandera Minos memandang Viko dengan aneh. Minos telah memecahkan rekor mereka, tetapi saat mereka melihat ke arah Viko, mereka menyadari level pria ini. Brengsek, Tuhan, Iktun mengutuk peruntungannya saat melihat seseorang dari dunia spiritual telah membuat terobosan di saat kritis ini. Ini buruk.
Dengan orang seperti itu, mereka akan bisa menginterogasi kita. Komandan keduanya berpikir dalam hati, takut musuh mereka akan memanfaatkan mereka untuk menilai peluang negara mereka. Iktun tidak menyangka dunia spiritual akan memenangkan dominasi perang karena Viko. Namun dengan adanya dewa di pihak mereka, orang-orang di dunia itu akan memiliki peluang lebih besar untuk memahami teknologi asing dan juga melawan kerajaan mekanik. Itulah yang membuat komandan alien khawatir. 6. Mereka memang lemah. Aku bisa merasakannya hanya dengan melihat mereka. Paus langit terkuat di sana berkomentar sambil melihat ke arah Iktun. Kemampuan mental mereka sangat menakjubkan. Peri terkuat berkomentar, bakat mereka juga mengesankan. Dari situ saja, saya dapat menebak bahwa jumlah makhluk tingkat tinggi dari mana mereka berasal tidaklah sedikit. Pokoknya, inilah saatnya mencari tahu kebenaran tentang mereka. Viko muncul di sel mereka, sudah memegangi leher Iktun, sementara domainnya terbentuk, membuat para alien itu seolah memasuki dunia baru, dunia pria berambut pirang ini. Alien, jawab pertanyaanku. Berapa lama waktu yang kita miliki sebelum bantuanmu mencapai kami? Bangkitnya Dataran Hitam bab 2039 rasanya seperti sial. Di bawah tatapan Viko, ketiga alien itu merasakan tekanan yang mengerikan ketika mereka melihat lingkungan mereka berubah sesuai dengan ketakutan terbesar mereka. Pada saat yang sama, mereka merasa seolah-olah tubuh mereka terikat atau terjebak dalam hal-hal yang hanya dapat mereka bayangkan karena hal-hal ini bahkan tidak ada di dunia spiritual. Meskipun mereka sadar bahwa mereka sedang berhalusinasi di hadapan dewa, mereka tidak dapat melawan perasaan dalam diri mereka dan menahan tekanan musuh. Setelah hanya 5 detik di bawah dominasi Viko, yang terlemah di antara mereka membuka mulut dan berbicara dalam bahasa umum dunia spiritual. 30 tahun, tidak lebih dari 30 tahun, bala bantuan kita akan tiba. Tapi tolong, hentikan apa yang kamu lakukan. Jangan bunuh aku, yang terlemah dari ketiga demigod berteriak kesakitan. 30 tahun, hanya itu, orang-orang di luar sel bertanya-tanya, semuanya dengan ekspresi negatif di wajah mereka, ketika suasana di sekitar mereka menjadi lebih tegang dan cemas. 3 dekade tidaklah cukup. Sebagai gambaran, yang terkuat dari mereka yang hadir di sana tidak berharap untuk meningkatkan budidaya mereka lebih dari 1 tingkat dalam periode tersebut. Bahkan jika mereka mengasingkan diri setelah hari ini sampai musuh tiba. Bahkan seseorang yang bisa berkembang secepat Minos mau tak mau khawatir dengan informasi ini. 30 tahun terlalu singkat. Jika semuanya berhasil, saya akan mencapai level maksimal 92. Tapi jika aku punya masalah, aku akan berada di level 91 paling banter, pikir Minos, merasa agak tidak nyaman. Mengingat dia memiliki kemampuan bawaan yang kuat yang akan menjadi lebih kuat saat dia maju ke tahap 10, Minos sadar bahwa kekuatannya akan segera meningkat secara eksponensial. Namun, meski mempertimbangkan hal ini dan apa yang bisa dilakukan Abi dengan fusinya di masa depan, dia masih tidak yakin bisa bertarung setara dengan para demigod puncak. Namun musuh pasti memiliki orang-orang seperti itu di pihak mereka, sementara juga akan ada dewa yang berperang demi supremasi dunia spiritual. Jadi dia khawatir, sama seperti Viko. Jika ketiga orang ini berhasil, itu akan menjadi cukup waktu bagi kita untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 dewa dunia spiritual. Tapi apakah itu cukup untuk melindungi dunia kita? Aku merasa musuh tidak akan terintimidasi oleh jumlah dewa sebanyak ini. Ia terdiam sesaat sementara orang-orang dalam kelompoknya menggumamkan hal-hal negatif. Lalu Viko menanyakan pertanyaan paling penting. Berapa banyak dewa yang dimiliki kelompokmu? Semua orang berhenti berbicara atau bahkan memikirkan situasi mengerikan ini dan mengalihkan perhatian mereka pada ketiganya. 2 detik setelah pertanyaan Viko, alien level 90 lainnya tidak tahan dengan tekanan mental musuhnya dan berteriak. Ada 16 dewa di aula para dewa. Tidak mungkin. Mata Paus langit terkuat di sana berkedut saat dia merasa seolah-olah seseorang telah mengambil jiwanya keluar dari tubuhnya dan mengguncangnya 200.000 kali dalam sekejap. Makhluk lain dari kekuatan terkuat di dunia spiritual sama terkejutnya dengan binatang laut itu. Naga terkuat di sana menjadi pucat ketika dia mendengar jumlah dewa musuh. Sementara lingkaran hitam di bawah mata para elf di sana semakin membesar seolah-olah mereka telah kehilangan sebagian besar vitalitasnya. Minos berdiri dengan mulut terbuka. Dia merasakan kekosongan dalam pikirannya seolah semua yang baru saja dia pikirkan tidak ada artinya lagi. Dalam 30 tahun, kita harus menghadapi paling banyak 16 dewa. Dia menutup mulutnya dan menelan ludahnya sementara Ruth hampir muntah di sebelahnya. Sangat sakit setelah mendengar berita terburuk yang bisa mereka dapatkan. 16. Apakah kamu bercanda? Tanya Viko heran, tak menyangka jumlah lawan akan begitu unggul. Dunia spiritual telah menghasilkan 5 dewa secara bersamaan dalam generasi terbaiknya. Bagaimana mereka menghadapi lawan yang saat ini memiliki 16 dewa? Sial. Mereka akan memasuki era kacau di mana mereka akan melemah bahkan jika mereka tidak memiliki masalah eksternal. Dia tidak berbohong, kata Iktun. Aula para dewa, rumah para dewa kerajaan mekanik, saat ini memiliki 16 dewa.
Tapi bukan itu saja, 16 Legion memiliki total 160 demigod level 99 dan lebih dari 1 juta demigod. Dia tertawa jahat. Robot seperti yang dihancurkan Minos Stuart sama banyaknya dengan anggota rasku. Tahukah kamu apa maksudnya? Mata Iktun berbinar. Kami memiliki 16 dewa mekanik lagi. Yang Mulia memiliki 16 robot level 100 di bawah komandonya, bajingan. Tidak mungkin mereka bisa menolak kekuatan Vico. Cepat atau lambat, semua ini akan terungkap, baik atau buruk. Namun Iktun lebih memilih melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri. Dia lebih suka menunjukkan kepada orang-orang bodoh ini betapa tersesatnya mereka. Baginya, hidupnya sudah berakhir. Melihat sekilas keputusasaan mereka adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Uji kerajaan mekanik, kalian semua akan menjadi budak kami jika kalian tidak mati dalam perang dalam 30 tahun. Dia berkata dengan penuh kebencian ketika dia melihat orang-orang ini. Tersenyum jahat ketika dia mencari Minos. Sementara itu, darah menetes dari seluruh lubangnya saat merasakan esensinya diperas oleh Vico. Minos, jangan lupakan itu, kamu akan menjadi orang pertama yang mati. Aku sudah memastikannya, teriak Iktun sambil berdiri melawan Vico. Karena dia sudah mengatakan semua hal yang penting dan menunjukkan dirinya begitu kejam, dia tahu bahwa dia akan mati. Tapi sebagai pecundang perang, dia sudah baik-baik saja dengan kematiannya. Mengancam musuh besarnya untuk terakhir kalinya sudah cukup baginya. Komandan, dua pria lainnya mengepalkan tangan sambil menyaksikan sikap Iktun dengan penuh haru. Saat langit seluruh dunia spiritual menjadi gelap, dan ruang angkasa menjadi tidak fleksibel. Kekuatan yang akan menguasai dunia ini akan tiba. Kekacauan akan menghancurkan seluruh kekuatanmu. Kekalahan saya tidak akan dilupakan. Kekacauan akan membawa keadilan bagi kru saya. Setelah beberapa saat berbicara, Iktun melontarkan semua ancamannya terhadap Minos dan seluruh dunia spiritual. Akhirnya menyerah dan mati di bawah tekanan Vico. Vico tidak membunuh dua orang lainnya karena dia mempunyai banyak pertanyaan dalam pikirannya. Namun setelah menyadari bahwa Iktun lebih memilih mati dengan caranya sendiri, dewa dunia spiritual yang baru memutuskan untuk melenyapkannya tanpa basa-basi lagi. Dua lainnya tampaknya lebih kooperatif dan tampaknya tidak memiliki pengetahuan yang berbeda. Kalau tidak, Iktun sendiri tidak akan mengatakan banyak kebenaran di tengah ancamannya. Tetapi bahkan dengan kematian Iktun, penduduk asli dunia spiritual tetap merasakan rasa tidak enak di mulut mereka. Ya, ini rasanya seperti ini. Minos menutup matanya dan menghela napas dalam-dalam. Mereka benar-benar berada dalam masalah besar. Tidak mungkin situasi di dunia mereka menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2040. Jika kami jatuh, kami akan membawa mereka bersama kami. Sepertinya kita dalam masalah. Seseorang berkata dengan lembut setelah mendengarkan beberapa saat, menarik perhatian semua orang di area terpencil. 16 dewa. Benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan. 16, bukankah kamu baru saja mendengar apa yang dikatakan alien terkutuk itu? Ada 32 dewa jika kamu menghitung robotnya. Vico mendengar kata elf itu, yang baru saja menarik perhatian semua orang, dan berkata pelan. Jika kata Minos benar untuk robot level 100, maka robot-robot ini kemungkinan besar tidak akan memberikan banyak tantangan bagi para penggarap dari dunia kita yang telah mencapai level 100. Namun, jumlahnya sangat banyak jika digabungkan dengan makhluk dari kerajaan mekanik ini. Dengan kata lain, demigod tingkat tinggi dari dunia kita akan memiliki peluang besar untuk melawan robot level 100. Minos menyelesaikan alasan Vico dan menunjukkan betapa buruknya alasan itu. Meskipun robot-robot ini tidak akan menjadi tantangan besar bagi dewa dunia spiritual yang memiliki banyak kemampuan instrumental tingkat tinggi melawan makhluk-makhluk yang hanya memiliki kekuatan fisik, hal ini tidak ada gunanya bagi kekuatan asli planet ini. Memanfaatkan. Saat ini, hanya Vico yang berada di level 100, dan bahkan jika ada lebih banyak dewa lokal di masa depan, dunia spiritual tidak akan pernah mencapai 31 dewa baru dalam 30 tahun. Kalau begitu, para penggarap terkuat di dunia ini harus menghadapi beberapa musuh dengan level yang sama, sementara mungkin masih ada dewa musuh yang tersisa untuk melawan para demigod setempat. Namun meskipun robot level 100 mungkin tidak menakutkan bagi makhluk biologis level 100, mereka akan takut bagi demigod manapun. Dan disitulah semuanya menjadi rumit. Kalau memang begitu, maka kita sudah mati. Tidak mungkin kita bisa menahan tekanan musuh. Pesilat setengah dewa level 96 berkomentar dengan nada yang sangat pesimistis. Julian mendengar ini dan menghela nafas, tidak dapat menemukan jalan keluar dari situasi ini selain dari apa yang telah mereka diskusikan sebelumnya tentang apa yang bisa dilakukan. Sayangnya, tidak ada hal yang tampak mungkin bagi orang ini yang dapat memperbaiki situasi dunia spiritual melawan lawannya. Melawan para dewa, hanya para dewa yang penting. Tapi peluang apa yang mereka miliki untuk menciptakan beberapa dewa dalam waktu singkat yang tersisa? Sial, bahkan jika semua orang berlevel 99 di dunia ini menerima pengobatan ilahi hari ini.
Lebih dari sebagian dari mereka akan gagal dalam kemajuan mereka dan mati sebelum musuh mereka tiba. Separuh sisanya akan dibagi kepada segelintir orang yang akan berhasil dalam waktu yang tersisa, sementara yang lain akan memerlukan waktu lebih dari 30 tahun untuk maju. Pada akhirnya, bahkan jika dunia berinvestasi pada lusinan obat dengan kualitas seperti itu, kemungkinan obat tersebut mencapai setidaknya 10 dewa dalam jangka waktu tersebut akan sangat rendah. Namun meski semuanya berhasil, 10 dewa baru tidak akan cukup melawan 32 musuh level 100. Sementara semua orang memikirkan betapa putus asanya situasi mereka, Minos membuka mulutnya untuk berbicara. Situasi kami sangat buruk, sangat buruk. Kami tidak punya tempat untuk lari, dan musuh kemungkinan besar akan datang ke sini dengan kekuatan besar, menyadari serangan kami yang akan datang. Bahkan jika mereka tidak mengetahui kemajuan yang mulia Travisani, mereka akan mendatangkan dewa. Selain itu, kita tidak tahu seberapa efisien pergerakan mereka. Jika mereka sangat efisien, mereka mungkin mempunyai seluruh kekuatan negaranya untuk menyerang kita. Dalam hal ini, bahkan jika kita melakukan upaya besar untuk memahami teknologi mereka dan menciptakan aliansi global, kita masih akan menghadapi masa-masa sulit dalam perang di masa depan. Minos mengemukakan banyak poin negatif sekaligus sementara semua orang di sana memandangnya, mendengarkan dia mengatakan hal yang sudah jelas. Tetapi bahkan jika kita kehabisan pilihan, dikelilingi oleh musuh, dan hampir mati, kita tidak punya pilihan selain bertarung. Karena kita mungkin akan mati, ayo bertarung dengan segalanya. Ayo bunuh musuh sebanyak yang kita bisa. Setidaknya kita akan melemahkan musuh sehingga peradaban lain dapat menggunakannya untuk menghancurkan mereka di masa depan. Minos berkata dengan tegas sementara dua alien yang tersisa memandangnya dengan penuh kebencian. Mari kita bersatu dan bekerja melawan alien sialan itu. Ketika saatnya tiba, kita akan membuat mereka membuktikan kekuatan dunia spiritual. Dia berkata dengan percaya diri, menunjukkan kepada para demigod betapa mereka perlu berusaha mencapai tekad mereka. Jika kita terjatuh, kita akan membawa mereka bersama kita. Vico tertawa ketika mendengar kata-kata Minos, melihat begitu banyak demigod yang didorong oleh seorang sage belaka. Naikkan semangatmu. Jangan terus malu dengan ini. Bagaimana jika musuhmu mempunyai dewa? Kami juga. Dan jangan lupa apa yang dikatakan Minos. Mereka lemah. Mungkin aku sendiri yang bisa menangani beberapa di antaranya sekaligus. Kedua alien itu mendengar ini tetapi tidak berkata apa-apa. Mereka hanya memikirkan betapa salahnya Vico. Minos benar dengan teorinya. Sebagian besar anggota alien dari ras ini lemah dalam hal kekuatan tempur, kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Namun, kerajaan mekanik memiliki sebagian kecil penduduk asli yang jauh lebih berbakat dalam pertempuran. Beberapa dewa saat ini termasuk dalam kelompok ini. Namun berbeda dengan Iktun, tidak satu pun dari mereka yang memperingatkan kelompok musuh. Aku ingin melihat keterkejutanmu saat kekacauan tiba di duniamu, dasar bodoh. Salah satu dari mereka berpikir dengan penuh kebencian tetapi tanpa menunjukkan sedikit pun tanda ketidaksetujuan. Seorang elf lalu berkata setuju dengan Minos dan Vico. Seburuk apapun peluang kita, jika kita tidak ingin mati atau menjadi budak, satu-satunya cara adalah dengan berperang. Jadi mari kita lawan alien ini sampai nafas terakhir kita. Lebih baik bersiap mati dengan gemilang di medan perang daripada hidup seperti bermimpi di tahun-tahun mendatang. TSK, suku nagaku tidak pernah lari dari pertempuran. Aku ingin melawan robot musuh terkuat. Naga di sana berkata ketika Paus Langit memandangnya. Merasa dia tidak bisa melihat kurang percaya diri dibandingkan musuh dari masa lalu rakyatnya baru-baru ini. Paus Langit kemudian berkata, sukuku akan berjuang sampai akhir. Jika kita kalah perang, kita akan menghancurkan seluruh dunia, tidak menyisakan apapun untuk musuh kita. Dengan kata-kata ini, semua orang akan segera sepakat untuk berperang bersama melawan musuh ekstrateritorial. Menggunakan sisa waktu untuk mempersiapkan negara mereka, mempelajari teknologi musuh, dan meningkatkan kekuatan mereka. Mengingat keuntungan yang didapat kelompok Minos karena tinggal di pangkalan ini selama beberapa bulan. Mereka akan bertanggung jawab untuk mengintegrasikan kelompok yang akan datang ke pulau ini dalam beberapa bulan ke depan, dan baru setelah itu mereka dapat kembali ke benua tengah. Vico akan segera meninggalkan tempat ini, kerajaan Evergreen, tempat dia memiliki urusan yang harus diselesaikan. Maka dimulailah era baru bagi dunia spiritual, cerita bersambung.